Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudetek ataupun Kudet Channel. Akhirnya, setelah seminggu lalu kita ada unboxing paketan dari Hexgear, yaitu berupa mechanical gaming keyboard berlayout TKL yang di depan saya ini. Ya, akhirnya sekarang saya akan review lengkap atau ngupas tuntas mengenai mechanical gaming keyboard berlayout TKL ini dari Hexgear. Sebenarnya Hexgear itu punya nama yang lebih populer di Asia, yaitu Hiku. Jadi ya menurut saya sih lebih enak dinamain Hexgear sih ya. Tapi oke lah, Hexgear atau Hiku sendiri itu merupakan sister group atau anak perusahaan dari produsen Kyle yang biasa kita kenal itu produk Switch-nya gitu kan. Karena memang Hexgear atau Hiku sendiri itu lebih fokus sama mechanical gaming keyboard. Tapi akhir-akhir ini Hexgear atau Hiku itu udah mulai merambah ke dunia gaming mouse dan gaming headset gitu. Biar ya lebih lengkap, keyboard ada, mouse ada, headset juga ada gitu loh bre. Dan di depan saya ini udah ada mechanical gaming keyboard berlayout TKL yang namanya adalah Hiku X3. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja nge-review nih mechanical gaming keyboard karena nih mechanical gaming keyboard unik banget. Dia punya layout TKL dan udah ada detachable wristpad yang mana kita nggak perlu lagi beli wristpad yang kayu, akrilik dan segala macemnya gitu karena udah dikasih gitu kan. Kalau kalian nggak suka sama wristpadnya bisa dilepas gitu loh. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita review. Dan sebelum saya masuk reviewnya nanti ada giveaway. Jadi ya jangan skip videonya, tolong lah ya. Oke, langsung aja kita review, let's go. Dari segi packaging, tampil full hitam dengan banyaknya tulisan dengan aksara Mandarin layaknya brand China kebanyakan. Tampak depannya menampilkan foto produk dengan 4 SKU warna bre, sedangkan di sisi belakangnya menampilkan spesifikasi produknya. Lanjut ke paket pembeliannya, kita bakal dapetin unit keyboard yang ditutupin cover plastik bening. Lalu ada user manual beserta kartu garansinya, yang punya masa garansi hingga 1 tahun. Ada satu kotak kecil yang isinya kabel braided, lalu ada key puller spesial dengan emboss branding Hexgear. Dan terakhir ada wrist rest. Udah jarang nih nemuin wrist rest di paket pembelian keyboard gaming bre. Balik unit keyboardnya. Terdapat 4 SKU berdasarkan warna keycaps yang tersedia. Ada merah kuning, pink putih, lalu hitam putih, dan coklat seperti unit test kita kali ini. Seperti layout TKL kebanyakan, desainnya cukup template dalam artian gak ada perbedaan yang berarti. Mungkin detail kecilnya ada sebidang cekungan di atas susunan arokinya. Untuk case keyboard ini punya 2 warna bre. Sisi atas case-nya berwarna coklat, sedangkan sisi bawahnya berwarna hitam. Lanjut kita bahas sisi bawah case-nya. Banyak hal menarik di sini bre. Mulai dari rute kabel manajemen yang terbagi menjadi 3 rute. Bisa dari kanan, tengah, dan juga kiri. Lalu untuk rubber fit-nya ada 2 pasang. Sepasang di depan punya ukuran yang kecil, sedangkan sepasang di belakang punya ukuran yang jumbo dengan bentuk agak oval. Terdapat juga sepasang adjustable keyboard fit dengan 2 step ketinggian untuk mendapat posisi mengetik yang lebih ergonomis. Lalu ada switch power di sebelah kiri dan wadah dari nano receiver-nya di sebelah kanan. Untuk keycaps yang digunakan bertemakan puding keycaps. Untuk yang warna coklat ini tampak begitu lezat karena mengingatkan saya ke puding Nutrijel bikinan emak. Coklatnya two-tone gitu bre. Dominannya sih coklat muda, sisanya warna coklat yang lebih gelap. Untuk build quality dari keycaps-nya menggunakan bahan plastik PBT yang udah pasti lebih baik ketimbang plastik ABS, terutama dari segi durabilitasnya. Tapi cukup disayangkan untuk finishingnya yang kurang begitu rapih, karena di sisi depan setiap keycaps-nya ada sedikit sisa potongan plastik yang tertinggal. Biasanya sih kita nemuin hal beginian kalau lagi ngerakit Tamiya merek Caobao yang emang kualitas plastiknya agak kurang. Untuk teknik printingnya menggunakan double shot injection yang nggak tembus LED, tapi untuk beberapa sub-legend yang tercetak terlihat kurang jelas karena diprint dengan warna yang samar-samar, terutama di susunan keycaps yang coklat tua. Untuk profile keycaps-nya OEM, dan untuk font yang tercetak nggak terlalu gaming, masih cukup diterima oleh saya pribadi lah. Menurut kalian gimana nih penggunaan fontnya? Selanjutnya, kita bahas switch pada Hiku X3 ini bre. Cukup unik karena unit test kita kali ini pakai pink switch dari Kyle Box. Ini kali pertamanya kami mencicipi pink switch dan impresi pertama kami adalah ini switch ringan banget bre. Sama-sama linear kayak red switch, tapi ini lebih ringan karena aktuasinya cuma 35G. Untuk lifespan kliknya juga panjang umur nih, karena pink switch dari Kyle Box ini punya lifespan klik up to 100 juta kali klik. Gokil! Sayangnya nggak ada fitur swappable di keyboard ini bre. Dan untuk SKU switch-nya, selain pink switch, ada juga blue switch dari Kyle Box. Sedikit ngebahas LED backlight-nya. Ini bukan RGB ya bre, melainkan monokrom putih aja. Untungnya masih dikasih beberapa pilihan mode yang bisa kita set pakai kombinasi FN plus insert, FN plus home, FN plus backup, FN plus backdown, FN plus N, dan juga FN plus del.
Selain itu, kita juga bisa set tingkat kecerahan LED-nya pakai kombinasi FN plus arrow up dan FN plus arrow down. Dan untuk set kecepatan laju RGB-nya, pakai kombinasi FN plus arrow left ataupun FN plus arrow right. Dari segi konektivitasnya, mungkin hal ini jadi poin yang menggiurkan buat calon pembeli, karena terdapat dual mode konektivitas di Haiku X3 ini. Selain menggunakan kabel braided sepanjang 1,8 meter dengan interface USB Type A to Type C, terdapat juga mode wireless pakai nano receiver 2.4 GHz yang tentu aja udah zero delay ketimbang koneksi Bluetooth yang masih ada latensinya. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 2300 mAh. Kapasitas segitu terbilang ngepas lah buat keyboard berlayout TKL. Daya tahannya sendiri diklaim bisa sampai 115 jam kalau nggak pakai LED. Tapi kalau LED-nya nyala full brightness dan full speed bisa sampai 12,7 jam. Lumayan lah. Dan untuk refresh-nya, ini didesain khusus untuk Haiku X3 karena punya mekanisme lepas pasang berupa slot di bagian depan refresh-nya. Tekan untuk memasang dan tekan lagi untuk melepasnya. Soal build quality-nya sih pakai bahan plastik keras, tapi finishingnya rapih dan nggak fingerprint magnet. Sisi atasnya full hitam dengan emboss logo Haiku di pojok kanan bawah dan kalimat Live for Gaming di pojok kiri atas. Kalau di sisi bawah, warnanya coklat dan ada 6 titik rubber feet. Masing-masing 3 rubber feet kecil di baris depan dan 3 rubber feet besar di baris belakang. Ini bikin grip wrist-rest-nya terjaga dan gak gampang kegeser, bre. Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai mechanical gaming keyboard Haiku X3 ini ya. Dan kita akan kasih poin-poin penting sebelum kalian memilih atau meminang ini mechanical gaming keyboard gitu loh. Kita ngomongin soal harganya dulu langsung gitu. Harganya adalah Rp890.000 untuk kelas mechanical gaming keyboard berlayout TKL. Rp890.000 itu lebih murah Rp400.000 dari Derio A87 TKL yang kemarin kita udah review. Jadi bener-bener ini terbilang murah untuk layout TKL gitu. Apalagi fitur-fitur dan build quality yang ditawarkan. Kita sekalian ngomongin soal build quality. Build quality dari Haiku X3 ini bener-bener bagus banget di bagian case-nya ya. Bagian keycaps-nya juga bagus banget. Dia menggunakan puding keycaps yang artinya punya 2 tone warna ya. Warna bawah itu hitam, warna atas itu coklat gitu ya. Udah kayak ager-ager dan pengen saya makan begitu kan. Dan keycaps-nya itu dia pakai plastik PBT double shot tapi nggak tembus LED. Bukan pakai plastik ABS. Jadi keycaps-nya ini dijamin tahan lama banget gitu loh coy. Tapi di sini untuk bagian sub legend-nya itu printingnya nggak jelas banget gitu ya. Maksudnya kayak warnanya itu hitam, jadi kayak nyatu aja gitu sama keycaps-nya, jadi kurang jelas. Terus di bagian keycaps-nya juga tombol multimedianya kayak nanggung banget. Masa cuma ada tombol multimedia? Kenapa nggak dilengkapin bagian F1 sama F2 gitu? Kayak ya tombol browser atau tombol kalkulator gitu kan, jadi biar lebih lengkap aja. Jatuhnya kita ngelihatnya, ya ampun udah ada tombol multimedia, tapi aneh aja sampingnya nggak ada gitu loh. Terus juga di bagian konektivitasnya, ini kita masuk poin kedua. Konektivitasnya ini udah cukup lengkap, karena dia udah dual koneksi. Pertama pakai wired menggunakan USB Type-C, kedua pakai dongle receiver 2.4 GHz, bukan pakai Bluetooth lagi. Kenapa Haiku X3 nggak pakai Bluetooth? Mungkin dia tahu, ngapain kita pakai Bluetooth kalau pakai dongle aja bisa, gitu kan? Bahkan lebih bagus menurut saya gitu, karena no latency sama sekali gitu kan, karena 2.4 GHz gitu. Dan poin yang ketiga ini mungkin mengenai switch-nya. Tadi kan saya udah bilang di awal bahwasanya Haiku atau Hexgear itu adalah sister group atau anak perusahaan dari produsen switch Kyle, yang artinya ya kita pakai switch dari Kyle. Kalian tahu sendiri Kyle ya udah bagus banget switch-nya, dan dia menggunakan pink box switch dari Kyle yang dia aktuasinya 35G. Dia tipenya linear, lebih ringan dari red switch. Saya kaget banget pas saya coba, feel-nya lembut banget, Bapak. Saya sendiri kan pakai red switch dari Otemu gitu. Pas saya coba pink box switch dari Kyle ini yang aktuasinya cuma 35G, jadi saya nyaman banget. Untuk feel-nya enak banget, dan untuk hasilnya itu suaranya ya lebih mirip sama red switch sih, tapi lebih kayak soft gitu lah, lebih enak aja gitu. Oke, itu dia untuk switch-nya. Tapi
Tapi di sini untuk minusnya memang tidak ada fitur hot swappable, artinya nggak bisa dilepas pasang untuk switch-nya ya, atau soldered switch gitu bisa dibilang ya kan. Jadi kalau misalkan ada satu switch yang rusak ya kita bingung gantinya gitu loh, harus dibuka, harus di solder dulu gitu. Tapi tenang, kalau masalah switch rusak kayaknya nggak akan deh ya, atau mungkin ya jarang banget ditemuin, karena memang untuk left pen kliknya itu sampai 100 juta kali klik. Jadi ya kayaknya kalian nggak akan nemuin yang namanya switch rusak gitu loh bre. Oke bre, jadi itu dia poin-poin penting menurut saya mengenai mechanical gaming keyboard dari Hiku ini, yaitu Hiku X3. Dan kita masuk ke kesimpulan aja sekarang. Di harganya 890.000 kita dapat apa aja sih bang? Kita dapat layout TKL, mempunyai dual koneksi wired dan dangle receiver 2.4 GHz, bukan Bluetooth lagi. Terus kita juga dapat detachable wristpad, yang artinya kita nggak perlu beli wristpad lagi ya kan, karena udah ada gitu kan. Terus yang paling penting ya ini top cover gitu. Ini saya suka banget gitu loh coy. Saya lebih pentingin ini sih karena ya ruangan saya berdebu, jadi malas banget bersihin juga. Jadi dengan adanya top cover ini yang plastik ini bening, kita terhindar dari debu-debu yang membandel pastinya kan. Tapi memang ini selera orang beda-beda ya. Ini tidak dikhususkan untuk kalian para modifikasi gitu kan, atau para modder yang pengen ngemod keyboard kalian. Ini ya pasarnya buat orang-orang atau buat kalian yang pengen out of the box udah bagus gitu ya. Shoots-nya dari Kyle Box Pink gitu kan. Terus kalian pengen cari yang linear ringan gitu kan buat kerja-kerja. Kalau misalkan kalian tuh berminat sama nih keyboard, harganya itu Rp890.000. Kalian tuh bisa beli di official store-nya Hiku ya. Ada di Shopee dan ada di Tokopedia. Kalau di Tokopedia itu nama tokonya adalah Lens and Gadget Shop, dan kalau di Shopee itu namanya adalah Hiku Official Shop ya. Linknya semuanya ada di deskripsi. Dan tadi kan di awal saya ada bilang saya tuh mau giveaway pak, tapi giveaway-nya bukan keyboard, melainkan nih giveaway-nya tuh adalah sebuah TWS atau namanya tuh neckband ya pak ya. Bentar. Dan ini ada bre untuk hadiah giveaway-nya. Ini ada 3 unit TWS atau neckband dari brand Oraimo ya. Ini dikasih dari Hexgear untuk kalian 3 orang pemenang. Caranya tuh gampang banget buat dapetin salah satu neckband si Oraimo ini dari Hexgear. Pertama kalian follow Instagramnya Kudetek pastinya, dan follow Instagramnya Hiku_ID, dan subscribe channelnya Kudetek. Dan kalian komen di postingan ini yang ada fotonya ini ya kan, terus kasih alasan kenapa kalian pengen menangin nih salah satu neckband ya kan, terus tag 2 teman kalian. Itu aja sih, simple banget gitu loh. Itu dia ya video review dari saya mengenai Hiku X3 mechanical gaming keyboard berlayout TKL ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah. Semoga kalian beruntung.